Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenal malaikat dan tugasnya yang beranggotakan saya sendiri, Arum Tunjung Wulandari dengan NIM 183141070, kemudian Aryana Hendayani dengan NIM 183141073 dan Ervin Aprianti dengan NIM 183141074. Hari ini kita akan belajar mengenal malaikat dan tugasnya. Mengenai subtema, ada 5. Yang pertama pengertian, yang kedua nama-nama, yang ketiga tugas, dan yang keempat pembelajaran yang dapat diambil. Yang pertama pengertian, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak, berarti risalah atau utusan. Adapun menurut istilah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan khusus untuk taat juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Malaikat adalah makhluk yang berasal dari cahaya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulliqat malaikatu min nuri wa kulliqat jannu min mariji min nari wa kulliqat adamu mimma wasiqalakum." Artinya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam manusia sebagaimana telah dijelaskan kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah bermaksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Yang delapan, mampu mengubah wujudnya. Dan yang terakhir, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Kemudian nama-nama malaikat yang perlu kita ketahui ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Izrail, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Ridwan, dan yang terakhir malaikat Malik. Saya Aryana Handayani akan melanjutkan penjelasan presentasi mengenai tugas dari malaikat. Tugas malaikat yang pertama dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sudah tertulis bahwa malaikat Jibril memiliki beberapa sebutan. Yang pertama yaitu Ruh Al-Amin dan yang kedua yaitu Ruh Al-Qudus. Selanjutnya tugas yang diberikan oleh malaikat Mikail yaitu bertugas untuk bertanggung jawab menyalurkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur air sekaligus menurunkan hujan dan petir di muka bumi ini. Selanjutnya, tugas dari malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan yang pertama sebagai penanda datangnya hari kiamat. Tiupan sangkakala yang kedua yaitu sebagai hari kebangkitan.
Selanjutnya, tugas dari malaikat mungkar. Malaikat mungkar diberikan tugas oleh Allah untuk menanyai ruh yang telah meninggal di alam kubur. Ia tidak sendirian dalam bertugas. Malaikat mungkar ditemani oleh malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan orang yang bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir akan diberikan kelapangan di alam kuburnya. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan siksaan kubur. Selanjutnya, tugas dari malaikat Israel. Malaikat Israel diberikan tugas untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel dikenal dengan sebutan malaikat maut. Cara malaikat Israel mencabut nyawa yaitu dilakukan dengan lembut pada orang yang beriman. Pencabutan nyawa kepada orang kafir akan dilakukan dengan penuh penderitaan. Selanjutnya, tugas dari malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua amal kebaikan manusia di dunia ini. Malaikat Raqib senantiasa mengiringi setiap langkah manusia dalam mencatat amal untuk dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Selanjutnya, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Ia juga harus mengiringi manusia kemanapun ia pergi dengan sigap mencatatnya barang siapa yang berat timbangannya, keburukannya daripada kebaikannya, maka akan memperoleh balasan berupa siksaan api neraka. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Aprianti Nurdaniah, NIM 183141074. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tugas malaikat. Tugas malaikat yang selanjutnya yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan akan membuka pintu surga, kemudian menyambut semua orang-orang beriman yang datang untuk masuk ke dalamnya jika telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang terakhir yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik memiliki tugas menjaga pintu neraka. Nah, saat diperintahkan oleh Allah di hari pembalasan nanti, malaikat Malik akan ditugaskan untuk membuka pintu neraka. Malaikat Malik digambarkan memiliki wujud yang menyeramkan, bahkan api neraka pun takut kepadanya. Nah, selanjutnya, pembelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari nama-nama malaikat tadi? Yang pertama, dari malaikat Jibril, yaitu pembelajaran senantiasa berbuat baik dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak boleh memiliki sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembelajaran dari malaikat Mikail, yaitu meminta apapun kepada Allah dan selalu percaya bahwa Allah dapat memberikan bantuan terhadap masalah yang terjadi. Jadi, kita harus memiliki pemikiran bahwa semua masalah itu ada jalannya. Karena Allah tidak akan menciptakan masalah tanpa jalannya. Yang ketiga yaitu pembelajaran dari malaikat Israfil, yaitu selalu percaya bahwa suatu saat terdapat hari akhir atau hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israfil. Pembelajarannya yaitu harus mengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara.
Jadi, kita harus menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tidak boleh memberatkan salah satu saja. Yang kelima yaitu malaikat mungkar. Pembelajarannya yaitu setiap manusia harus mempunyai iman yang baik sehingga dapat menjadi bekal suatu saat ia meninggal dunia. Jadi, selama kita masih hidup di dunia, kita harus selalu berbuat baik. Selanjutnya, pembelajaran yang keenam dari malaikat nakir, yaitu sama ya dengan malaikat mungkar tadi, yaitu setiap manusia harus mempunyai iman yang baik sehingga dapat menjadi bekal suatu saat ia meninggal dunia. Kita harus selalu bersikap baik di dunia. Pembelajaran yang ketujuh yaitu malaikat raqib, berupa mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Yang kedelapan, malaikat atid, mengingatkan kita agar menghindari sifat buruk. Jadi, pembelajaran dari malaikat raqib dan malaikat atid hampir sama ya, yaitu selalu mengingatkan kita pada kebaikan dan menghindarkan kita dari keburukan. Pembelajaran yang ke-9 dari malaikat Malik yaitu mengingatkan kita agar selalu taat kepada perintah Allah sehingga kelak tidak dihukum di neraka. Jika kita selalu berbuat baik dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan terhindar dari hukuman di neraka. Selanjutnya, pembelajaran yang terakhir dari malaikat Ridwan adalah mengingatkan kita agar selalu berbuat baik di dunia agar dapat menikmati surga ketika di akhirat. Nah, setelah semua yang kita lakukan di dunia, kebaikan dan menjalankan perintah-perintah dari Allah, selama itu, ketika di akhirat, kita dapat menikmati surganya Allah. Nah, demikian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.